Itu suatu pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu ya. Sebetulnya menurut data-datanya sudah endemi. Tapi endemik atau belum itu yang menentukan adalah WHO. Lucu toh. Walaupun demikian, menurut saya kita tidak perlu menunggu-nunggu WHO. Kita bisa proaktif. WHO, ini negara saya, datanya sudah seperti ini memenuhi syarat untuk endemi. Please WHO, kasih kita untuk bisa endemi. Nah, kita sebetulnya sudah bisa endemi. Jadi jangan takut lagi, jangan berpikiran jangan. Tidak ada itu. Endemik itu tanda-tandanya udah jelas banget. Rumah sakit udah tidak menerima pasien-pasien akut, dan kemudian penularan sebenarnya udah nggak ada. Dan pada waktu endemik kita tidak takut ketularan. Secara psikologis pun kita tidak takut lagi ketularan. Tidak perlu takut karena pada waktu endemi yang diutamakan adalah pengobatan, dan pemerintah sudah siap untuk itu. Pemerintah sudah punya program yang bagus untuk itu. Waktu kemarin dicoba pada waktu Omikron, pemerintah punya program Peduli Lindungi itu untuk mengobati orang-orang yang isoman atau isoman diri di rumah, tidak perlu ke rumah sakit. Nah, itu sudah suatu program yang sangat efektif dan bagus, sehingga kita itu supaya cepat ke endemi. Bareng ke endemi malah itu ragu-ragu, pemerintah nampak ragu-ragu. Misalnya kelihatan nih ragu-ragunya, Bu. Sangat. Misalkan mau mudik harus di PCR, harus booster, apa hubungannya? Makanya kalau di booster tidak ketularan, tetap di booster tetap ketularan. Kalau mau ketularan, tapi kalau mau ya, Bu ya. Kalau takdirnya ketularan, tapi insya Allah tidak. Setelah kedatangan Omikron, insya Allah masyarakat kita sudah terlindung karena mempunyai imunitas yang tinggi, dan itu didukung oleh penelitiannya Dr. Padudiono bahwa kebanyakan dari kita, hampir 80% itu mempunyai titer antibodi yang tinggi. Walaupun titer antibodi itu adalah suatu parameter yang kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Yang penting adalah sel memorinya sebetulnya sudah siap untuk mencetak antibodi-antibodi yang diperlukan. Seharusnya kalau ada alat yang bisa mengukur sel memori atau mengukur imunitas seseorang itu lebih tepat. Jadi orang-orang itu kenapa? Tapi ada kan, Bu, untuk mengukur itu, Bu? Belum ada, Bu. Penelitiannya biasanya cuma titer antibodi. Titer antibodi kita ditakut-takutin. Antibodi kita turun setelah sekian bulan, maka harus di booster. Walaupun titer antibodinya turun, tapi kalau sel memorinya sudah siap, sel memori itu bisa memerintahkan mencetak antibodi baru pada saat kita kedatangan virus baru yang sejenis. Memorinya itu ada di situ, Bu ya. Perintahnya ada untuk menciptakan antibodi. Walaupun titer antibodinya tidak setinggi yang kita harapkan. Tapi sekarang menurut penelitian itu kita sudah lebih dari 70% atau 81 kalau nggak salah. Nah, dengan titer antibodi yang setinggi itu artinya bahwa herd immunity sudah tercapai. Kalau herd immunity tercapai, bukan hanya yang 81 atau 70% itu saja yang terlindungi dari COVID, tapi 100% terlindungi. Jadi sebetulnya nggak perlu lagi booster-booster gitu. Tapi mungkin pemerintah sudah terlanjur membeli dengan APBN. Nah, itu mungkin bingung. Habisin? Mau nggak mau udah dihabisin gitu ya? Bingung. Apakah nanti kalau nggak habis di KPK kan gitu lah, itu birokrasi keuangannya itu yang harus dirubah. Nah, masa kaku begitu, masa karena vaksinnya masih ada banyak maka harus coblesin ke rakyatnya. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah. Kasih ke ayam aja kalau nggak boleh gitu, Bu. Iya. Atau ke burung, Bu. Jadi mestinya begitu. Kita harus yakin. Menteri Kesehatan harus yakin, Bapak Presiden harus yakin bahwa sekarang adalah endemi.